Jadi kalau sampai mau melihat pelajarannya lagi nanti dibuka di YouTube aja. Baiklah, saya ngaji dengan makna Jawa lagi ya. Karena kalau nggak ada Jawanya itu kalau ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamah. Qala ngendika sapa Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah itu, siapa yang alim dan alama itu? Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Ialah Kiai Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Taqaddallahu subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan moga-moga menjadikan baik kepada Syekh Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin ini, sapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa ridwanihi, dan ridhonya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, utawi sekabehane puji lillah bagi Allah, tabarakan, mudah-mudahan penuh dengan barokah. Apa yang penuh dengan barokah itu? Di Fatihatil Kitab, dengan pembukaannya kitab ini. Di antara kitab ini di Fatihatil Kitab itu ibtida'u kulli amrin dibalin. Jadi dimulai setiap sesuatu yang perlu diperhatikan. Wa khatimati kulli du'ain mujibin, dan setiap pemungkasan akhiran yang penuh dengan doa yang menjawab. Alhamdulillah itu hanya milik Allah. Yang lain itu tidak berhak dipuja. Makanya di dalam sholat itu, walillahi alhamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Alhamdu itu milik Allah. Saya nangis alhamdulillah itu milik Allah. Milkus samawati wal ardi, yang memenuhi langit dan bumi. Pujaan kepada Allah itu penuh langit dan penuh bumi. Wa milkus samawati wal ardi milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan nanti akan penuh lagi di tempat-tempat yang kita tidak akan tahu. Jadi kalau kita itu terpaksa menjadi orang Islam ini kan terpaksa menjadi orang Islam, itu semata-mata hidayah dari Allah SWT. Bukan karena kita itu mau masuk Islam, bukan. Apalagi kita dari kecil sudah Islam. Ini semata-mata hidayah. Jadi Islam itu yang menjaga Allah. Banyak di YouTube itu perusahaan. Enggak usah khawatir sampai itu sing sabar aja. Tapi kalau sabar itu solo, karena sabar itu pekerjaan solo. Orang yang mampu sabar itu sebetulnya Allah sudah menjamin. Kata Allah di dalam Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Allah sudah bersama dengan orang yang sabar. Padahal sabar. Tapi kata Rasulullah apa ya? As-sabru nisful iman, fal yaqinu al-iman. Sabar itu separuh dari iman. Yakin itu merupakan totalitas iman. Itu yakin. Kalau yakin itu diletakkan di otak kita, syarakat menurunkan, akal kita itu cemerlang, bersinar. Kalau yakin itu diletakkan di dalam hati kita, syarakat qulubuna, hati kita itu cemerlang. Jangan pernah putus asa, jangan pernah melampaui batas. Tuhan itu memerintah kepada kita itu sama dengan memerintah kepada Nabi. Tapi yang perlu kita ingat larangannya. Apa larangannya Tuhan? Hanya dua. La taqtadu wa la tajassu. Jangan melampaui batas dan jangan putus asa. Jadi siapa saja yang tidak melampaui batas, lahul jannah. Siapa saja yang tidak putus asa, lahul jannah. Mesti hidup. Rahmat itu obat. Jadi maka kita itu kalau ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rahmat itu didoakan kepada kita oleh orang-orang. Kalau kita sendiri minta rahmat itu apa? Obat. Jadi penyinggung
berkembang di dalam kehidupan ini. Jadi kalau jenengan dan saya ini tukang sapu, lalu selalu didoakan mendapat rahmat, jadi hasil sapunya itu, tukang sapunya itu menjadi kepentingan bangsa ini, itu rahmat. Orang yang mendapat rahmat sebentar lagi mesti mendapat barokah. Makanya kita diajari oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tabarukan. Tabarukan itu langsung, gak usah diterangkan, sudah ada. Kullu amrin dibalin. Jadi dimulai dengan segala sesuatu yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita itu kurang memperhatikan. Ada apa itu masa bodoh kalian? Ada barang-barang kocar-kacir di jalan, dilewati aja masa bodoh. Harus diperhatikan. Wa khatimati kulli du'ain mujab. Jadi merupakan akhir dari segala doa yang diijabahi. Wa akhir da'wal mu'minin. Dan akhir dakwah itu undangannya orang mukmin, ajakannya orang mukmin. Fil jannati, di dalam surga, darat tawab, yang penuh dengan rumahnya pahala-pahala. Jadi nanti itu sampean dan saya itu pahalanya itu di akhirat, jangan di dunia. Katanya Rasulullah, ad-dunya maslahatul akhirat. Hidup di dunia itu pahalanya di akhirat. Kok saya dan sampean itu rajin sunat, rajin pakai haji, rajin pakai macam-macam lah. Dan yang satu kok masuk surga, yang satu pakai neraka. Oh ternyata yang neraka itu hanya rajin aja sholat, tapi kalau malam nyolongan. Jadi nanti ketemunya di surga, karena dunia maslahatul akhir. Apalagi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin, maka kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita. Karena itu Rasulullah kita itu adalah khalifah. Allah tegas mengatakan kepada malaikat dulu itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di atas bumi. Terus akhirnya terciptalah Adam. Lalu khalifah itu takwanya itu gimana khalifah itu? Khalifah itu takwanya itu untuk akan mustahik memberikan hak-hak kepada yang berhak. Karena itulah sebetulnya orang khalifah seperti saya dan sampean, dari satu aspek khalifah, dari aspek yang lain hamba, dari aspek yang lain setan, kan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sebagai khalifah itu gimana? Ketemu dengan lima masalah. Satu itu ketemu dengan Tuhan. Lalu apa haknya Tuhan itu? Disembah. Loh bagaimana caranya menyembah Tuhan? Kata Rasulullah, antas kata la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumar ramadan wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5, berikan kepada Tuhan, kita masuk surga. Yang kedua itu apa? Ketemu dengan alam semesta ini. Apa haknya alam semesta ini? Al-hifdzu, dilestarikan. Nah, tapi kita itu, Tuhan terlanjur berfirman di dalam Al-Quran, laqad dhahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan bima kasabat aydin nas, karena tangan ulah manusia. Loh, kalau ketemu dengan dunia yang rusak, diperbaiki. Summa al-islam, kemudian summa ar-riayatu, kemudian dijaga sampai betul-betul baik. Nah, punten, dulu itu pada zaman Pak Harto itu ada reboisasi. Suruh reboisasi. Tapi gagal semua. Kenapa? Karena setelah diperbaiki langsung ditinggal. Nah, enggak. Langsung dijaga sampai betul-betul baik. Yang ketiga, kita itu ketemu dengan person, individu. Saya ketemu dengan dirinya, ketemu Yaya yang lebih muda. Apa haknya kita? Kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabiran wa
hampir habis itu. Di IAIN saja, saya kan dosen. Ya Pak ya. Oleh anak kecil disalib-salib katanya. Sudah nggak ada sekarang. Nah, siapa yang mau mempertahankan hadis Rasulullah? Ya kita ini. Jangan sampai orang lain. Kita ini nanti kita kembangkan. Yang keempat, kita itu ketemu dengan kelompok-kelompok. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, man haula'i ya Rasulullah, siapa mereka itu Rasulullah? Al-umat. Idan man al-umat, apa umat itu? Innal umat kafratu masailihim wa khilafahum ala anbiya'ihim. Yang namanya umat itu banyak masalah. Dirinya dengan orang lain aja masalah, dirinya sesama agama itu masalah, dan biasanya condong berbeda dengan para nabi. Kaifa nuqassiru hadhihi masalah ya Rasulullah? Bagaimana mempermudah masalah ini, meminimalisir masalah ini? Rasulullah tidak bisa menjawab. Karena Rasulullah tidak bisa menjawab, Allah yang menjawab. Apa katanya Rasulullah? Fa'amruhum syura bainahum. Masalah mereka itu musyawarah. Lalu Rasulullah musyawarah memimpin umat. Siapa saja umat itu? Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Khazraj, Bani Aus, Muhajirin, Ansor, Majusi. Ini Rasulullah yang memimpin. Setelah dipimpin, lahirlah Piagam Madinah. Kalau di Indonesia, lahirlah Undang-Undang 45. Nah, apa Piagam Madinah itu? Tata cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu setelah lahir Piagam Madinah itu, 5 yang dijamin oleh Rasulullah kepada orang-orang non-muslim. Apa saja yang dijamin oleh Rasulullah? Dinu, agamanya. Agama mereka yang Kristen tetap Kristen, yang Katolik tetap Katolik, jangan diganggu. 2 itu anfusuhum, jiwanya dijamin, nggak boleh Kristen dipaten, nggak boleh orang Majusi dibunuh, nggak boleh diperangi, nggak boleh di dalam negara Madinah. Apalagi yang dijamin oleh Rasulullah? Nusuluhu, anak cucunya, anak-anaknya itu boleh bebas, harus dibuatkan sekolahan, nggak boleh tidak ada sekolahnya. Terus yang keempat itu yang dijamin oleh Rasulullah itu apa? Amrohum awambaruhum, hartanya nggak boleh dirampas-rampas hartanya demi kepentingan negara kamu. Yang terakhir itu yang dijamin itu apa? Hukum akalnya. Jangan sampai non-muslim itu sampai gila, nggak kerasan di dalam negara. Nah, setelah 5 itu dijamin, baru yang kelima, kita sebagai khalifah itu apa? Akhirat lagi. Akhirat itu artinya masalatul akhirat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anhu. Jadi haknya akhirat itu apa? Mas'ul, tanggung jawab. Enggak usah jadi bupati, jadi RT aja kalau nggak ingat akhirat mesti kuat kacau. Nggak usah jadi bupati, jadi dosen nggak ingat akhirat, kacau semua. Mudah-mudahan saya ingat selalu akhirat. Nah, Ahmaduhu muji ingsun ing Allah awwafaqaman arada min ibadihi ditafaqahu fiddin. Jadi saya muji katanya kepada Imam Syafi'i itu untuk mencocokkan orang yang menghendaki mencocokkan orang dari hamba-hambanya yang menghendaki kehidupan dunia. Ditafaqahu fiddin. Jadi wafaqo itu taufik. Taufik itu penting. Taufik itu kunci untuk mendapatkan hidayah. Al-Quran itu hidayah. Tapi banyak orang hafal Quran itu nggak beriman. Kenapa? Karena tidak mendapat taufik. Karena tidak mendapat taufik, jadi akhirnya hidayahnya itu hancur habis. Nah, orang yang mendapat taufik itu cocok bahasa Indonesianya.
Kalau orang mendapat taufik mesti akan kebanjiran hidayah. Katanya Al-Junaid itu berargumen, wa minat taufik wa minat tauhid wa ka'atas bihi wa minat tasdiqi bihi wa ka'atas bihi wa minat tahqiqi alaihi jaratan ma'rifati bihi wa minal ma'rifati bihi wa ka'atas istijabati fi ma da'a ilaihi illa ayyakul alfani kana mawjudan mawjudan wa mawjudan mawjudan fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kana summa kana wa lam yakun haitsu kana. Jadi taufik itu saking pentingnya, orang NU itu kalau pidato diakhiri, sekian apa yang saya sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru oleh Muhammadiyah ciri-ciri ini, tapi tanpa waw. Sekian apa yang saya sampaikan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Al-Qur'an melarikan diri. Akhirnya sekian apa yang saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi taufik. Kalau cocok itu katanya Al-Qur'an tadi, orang yang beriman kepada Allah sehingga sampai mendapat taufik, lalu dia itu akan mendapat hidayah, mampu mengetahui Tuhan ada secara rasional. Ketika orang mampu mengetahui ada Tuhan secara rasional, akan mendapat hidayah, mampu merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini. Ketika orang itu sudah mampu merasakan Tuhan ada dalam kehidupan ini, akan mendapat hidayah bertemu dengan Tuhan. Ketika kita sudah mampu bertemu dengan Tuhan, akan mendapat hidayah menyatu dengan Tuhan. Tapi sebetulnya dia betul-betul menyatu dengan Tuhan, ada prosesnya. Dalam proses dia akan mengatakan, karena mawjudan mafkudan wa mafkudan wa mafkudan. Allah itu maha ada, tapi hilang lenyap dalam kehidupan ini. Allah hilang lenyap dalam kehidupan ini, tapi maha ada. Dan ini masih pertanyaan, kan gitu. Terus, fakana haitsu lam yakun wa lam yakun haitsu kan. Allah itu maha ada, tapi seakan-akan tidak ada. Allah itu seakan-akan tidak ada, tapi maha ada. Ini sudah merasakan Tuhan ada dalam hidup. Faba'da malam yakun, ketika sifat basyariahnya manusia itu hilang, kan ada, maka dia akan menyatu dengan Tuhan. Tapi menyatu dengan Tuhan itu yang lain hilang. Kopi saja kalau terlalu pahit, gulanya yang disalahkan, kurang gulanya. Kalau terlalu manis, gulanya yang disalahkan, keakeh gula. Tapi kalau betul-betul menyatu, kopinya tomat-tomat, gulanya nggak suka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, itu pentingnya taufik. Dia tafakkur fikih. Rasulullah itu mendoakan kepada Sayyidina Abbas, katanya, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wila. Lalu bibirnya Sayyidina Abbas itu dan dikasih lunaknya. Kalau sekarang kan tersinggung orang-orang. Nah, akhirnya siapa? Ibnu Abbas itu pinter Al-Quran, pinter tafsir, jagonya tafsir ya Ibnu Abbas itu. Karena didoakan oleh Rasulullah, faqih fiddin. Jadi faqih itu alim, pinter, alama, wa ala waqti muradihi, dan tahu kepada tujuannya agama. Wa usolli wa sallimu ala afdali khalqihi Muhammad sayyidil mursalin al-qabil. Wa usolli, dan saya bersolawat, wa usallimu, dan bersalam. Jadi tiga itu solawatnya hanya solawat Jibril itu. Karena di dalam Al-Quran menurut Tijani itu apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada alihi, tidak ada sahabat. Makanya kalau Tijani itu mengatakan salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Hanya
ala afdhalu khalqihi Muhammad saja. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling sempurna. Al-Qail bersabda, "May yuridillah bihi khairan," siapa yang hendaki Allah bihi dengan apa? Salawat itu tadi, khairan baik yufaqihu. Khairan itu dengan makhluk lain. Khairan itu kalau doanya itu orang kawin itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Khair itu seluruh perintah Tuhan. Kalau makhluk enggak, mungkin budaya baik budaya. Jadi kalau makhluk ada budayanya, kalau khair hanya perintah Tuhan. Hanya perintah Tuhan. Nah, kalau yufaqihu fiddin harus paham betul, harus pintar betul masalah agama. Wa ala alihi wa sahbihi, dan begitu mudah-mudahan juga kepada sahabat keluarganya dan sahabat Nabi. Muddatal dzikri dzakirin wa sahbil ghafilin. Jadi selama dia ingat kepada Allah, dzakirin, dan atau selama dia lupa kepada Allah. Lupa dan ingat itu beda tapi mirip, sama. Beda tapi mirip. Kalau ingat itu selalu, saya nggak sebetulnya ingat selalu kepada Allah itu. Badan ini nggak lagi. Tapi yang enak itu kapan harus ingat, kapan tidak. Kalau ingat terus itu mati lah. Karena ingat kepada Allah itu lupa makan, lupa apa saja. Nah, karena itulah makanya wali itu katanya bukan makom. Apa? Karena bukan makom itu hal. Jadi kapan wali, kapan tidak. Kalau selalu wali, mati dia. Wabadu. Hada kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tabi'. Hada utawi iki iku kitabun kitab fi ghayatil ikhtisar ing dalem notok-notoke ringkasan wa tabi' dan notok-notoke ya talhis minat dadas. Tadi ringkasan yang betul-betul suci tapi wadatuhu meletakkan ingsun bu ing kitab bu ing ikhtisar dan taktib itu alal kitab al musamma ing atase kitab al musamma kan dikasih demu bitakrib dengan kitab takrib. Takrib itu mendekatkan paham. Di kita baca ini dekat paham kepada agama itu, dekat paham kepada agama. Diyantafi'a bihi al-muhtaj, supaya mampu mengalap manfaat bihi dengan kitab itu. Siapa yang mampu? Al-muhtaj, orang-orang yang membutuhkan. Bayani minal muhtadi ini dari orang-orang yang belajar di furu'i syariati. Mari cabang-cabangan syariat berdini dan agama. Ini loh. Nah, kitab ini kan kitab hukum. Al-Quran dan hadis min haitsul makna, dari aspek maknanya melahirkan 3 hukum sebetulnya. Ahkamu syariah, ahkamul aqidah, ahkamu syariah. Kita bahas ahkamu syariah. Ahkamu syariah itu kan harus dikerjakan karena itu hukum Tuhan. Lalu lahirlah pendidikan. Untuk apa? Untuk mengerjakan. Karena dikerjakan terus-menerus melahirkan al-adatul muhakkamah. Adat itu established sudah. Adat itu lalu dikembangkan, melahirkan akhlak. Apa akhlak itu? Halun nafsi al-mahdubatul lil amali bila tadabbur wa tafakkur. Keadaan jiwa manusia yang condong untuk melakukan sesuatu tanpa dipikir dan tanpa direkayasa. Kenapa tanpa dipikir dan tanpa direkayasa? Karena mengerjakan sejak dulu. Akhlak itu dikembangkan, melahirkan budaya. Budaya itu apa? Af'alun nas al-yaumiyah. Pekerjaan
dengan siapa saja, dirinya tidak dirugikan, orang lain tidak, sesuai dengan aturan dan peraturan. Nah, setelah menjadi budaya ini harus ada tunggangannya. Maka apa tunggangannya? Pabrik. Makanya menurut Imam Ghazali pabrik itu kifayah, fardu kifayah. Harus ada kopiah, ada pabriknya, sarung ada pabriknya, sejadah ada pabriknya, lalu dikembangkan kepada seluruh dunia, lalu mendapat respon kepada dari dunia itu, melahirkan peradaban bangsa. Tapi yang melanggar juga melahirkan peradaban bangsa. Coba hukum ini dilanggar terus-menerus, melahirkan al-adatu al-madhumah, kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek ini dikembangkan, melahirkan al-akhlaq al-madhumah, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek ini dikembangkan, melahirkan budaya yang jelek. Nah, ada tunggangannya. Jadi celana yang hampir ketok kotanya itu, keleknya ketok itu mahal, ada pabriknya, dikembangkan kepada seluruh dunia dan direspon oleh dunia, melahirkan peradaban bangsa yang jelek. Lalu siapa yang mau mempertahankan peradaban bangsa yang baik? Ya kita ini. Kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya hormati dan yang terhormat, untuk apa ini dibuat itu? Waliyakuna wasilatan linajati yaumaddin. Untuk salah satu wasilah atau tunggangan kesuksesan saya pada hari kiamat nanti. Wadaf'an li ibadihi al-muslimin, dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi hamba-hamba Allah yang muslim. Innahu sami'ud du'a in ibadihi, innahu satamani Allah iku sami'ud du'a ibadihi, zat yang maha mendengar doanya hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun, dan satamani Allah Ta'ala itu qaribun mujib, maha dekat, mujib, maha mengijabai. Wa man qasadahu, dan utawi sing sapa ni orang wong qasadah bermaksud ya saya teman bu ya saya Allah, la yuhayyibu, tidak pernah singitan sapa Allah. Jadi siapa saja yang menghendaki Allah, Allah tidak pernah singitan. Allah mesti membuka, mesti diterima siapa saja kita yang menghendaki Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, wa idza sa'alaka nalikani mohon ya semat kaing sira, idza sa'alaka ketika mohon kaing sira sapa ibadi hambaku, anni sakingku, fa inni qarib, fa inni sakmene ingsun iku qaribun. Jadi siapa saja yang dari hamba-hambaku menghendaki saya dekat sekali. Wa'lam annahu yujadu fi ba'di nushi hadzal kitab fi ghairi khutbatihi tasmiyatuhu taratan bitakrib wa taratan biwayatil ikhtisar. Jadi sampai sini nanti. Wa'lam, dan ingatlah, annahu yujadu, kitab ini terdapat, yujadu ono baca kitab fi ba'di nushi hadzal kitab, di dalam tulisannya kitab ini, fi ghairi khutbatihi, selain khutbahnya itu, namanya tasmiyatuhu tarotan bitakrib, kadang-kadang kitab ini dikasih nama takrib, wa tarotan biwayatil ikhtisar, kadang-kadang dikasih nama wayatil ikhtisar. Fadzalika utawi mengkono kitab sama itu bismaini, sama itu ngasih nama ingsun ku ing kitab bismaini dengan dua nama. Ahaduhuma Fathul Qaribil Mujid, utawi salah satu ini ismaini iku Fathul Qaribil Mujid, kitab Fathul Qaribil Mujid, membuka mendekatkan diri kepada Tuhan. Al-Mujid yang maha pemberi, maha mengijabai. Fi syarhi al-fatil takrib, yang dalam syara'i lafaz pirang-pirang lafaz takrib. Wattani
utawi kang nomor loro iku al-qaulu al-muhtar, kata-kata yang singkat fi syarhi bayatil ihtisab dalam syara'i kitab ihtisab. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab nggak? Monggo. Siapa yang mau tanya? Nah, kalau nggak mau tanya, kita akhiri. Mudah-mudahan semua yang ikut ngaji ini diberkati oleh Allah, yang susah menjadi tidak susah, yang punya utang disauri oleh Allah, yang tidak pintar menjadi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.